Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada kesempatan hari ini, yang mana dia telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan video presentasi mengenai moral, etika, dan etika profesional pada mata kuliah filsafat pendidikan. Yang kita hormati Bapak dosen pengampu Nofri Henry SPD MPD, serta Bapak Dr. Rayendra SPD MPD, dan rekan-rekan yang hadir pada perkuliahan hari ini maupun yang tidak hadir pada video presentasi hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4, sebelumnya saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya dulu. Yang pertama ada Alivia Zafira dengan NIM 22126005. Kemudian ada Anissa Olivia Memosa dengan NIM 22126015. Dan saya sendiri Merinda Azmi dengan NIM 2126068. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai moral, etika, dan etika profesional. Moral adalah suatu konsep yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat. Dan kata moral ini berasal dari kata Latin mos yang artinya jamak atau yang berarti tata cara atau adat istiadat. Meskipun definisinya bisa berbeda secara formal, namun esensinya tetap sama, yaitu mengarahkan manusia menuju perilaku yang dianggap baik dan benar. Karakteristik moral meliputi sifat subjektif bervariasi antara individu dan budaya, dan sifat normatif ini mencerminkan norma baik dan norma buruk dalam kelompok sosial, dan internasionalisasinya yaitu diinternalisasikan sejak dini melalui sosialisasi. Studi tentang moralitas ini penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai dan norma-norma ini terbentuk, dipertahankan, dan mempengaruhi tindakan serta keputusan individu di dalam masyarakat. Next slide. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai moral. Yang pertama itu adalah pengertian moral secara rasional. Secara etimologis, kata moral ini berasal dari bahasa Latin, yang tepatnya dari kata mos, atau jamaknya yaitu mores. Kata mos di dalam bahasa Latin memiliki arti tata cara atau adat istiadat. Nah, dari sinilah konsep moralitas dalam konteks perilaku manusia berkembang, yang pada dasarnya mengacu pada seperangkatan nilai, prinsip, dan norma yang mengatur tindakan individu atau kelompok di dalam masyarakat. Kemudian secara terminologis ini, moral terdapat berbagai rumusan, yang dari segi substansif, materialnya tidak ada perbedaan, akan tetapi bentuk formalnya berbeda. Next. Demikian penjelasan mengenai moral yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian etika yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Olivia Memosa. Kepada Anissa Olivia Memosa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan mengenai etika. Saya Anissa Olivia Memosa akan menjelaskan mengenai etika. Etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani kuno, yaitu kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam kamus besar pun, etika ini juga berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, nilai yang benar dan yang salah. Kemudian macam-macam etika, yaitu ada etika deskriptif, yaitu perilaku moral dalam konteks sosial budaya seperti adat kebiasaan.
mengenai baik adat kebiasaan baik buruknya. Contohnya tentang kawin lari. Nah, ini mendeskripsikan bahwa tentang perkawinan ini di daerah Bali. Nanti akan dideskripsikan berdasarkan kota. Kemudian ada juga etika normatif. Normatif ini prinsip-prinsip etis yang dapat diterapkan secara rasional. Kemudian ada meta etika, yaitu fokus pada bahasa moral dan makna di balik konsep seperti kebaikan atau keadilan. Kemudian ada pembagian etika. Pembagian etika ini ada khusus dan ada umum. Kalau khusus, yaitu penerapan prinsip moral dalam bidang kehidupan tertentu. Contohnya etika individual, menyangkut kepribadian diri sendiri, kemudian etika sosial, berhubungan dengan masyarakat. Kemudian kalau etika umum, ini membahas kondisi dasar tentang bagaimana manusia bertindak secara etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar. Kemudian ada karakteristiknya etika ini. Ada rasional. Rasional ini etika menggunakan penalaran logis untuk mengevaluasi prinsip-prinsip moral. Kemudian ada universalisme. Teori etikanya berlaku secara umum. Dan kemudian karakteristiknya yaitu sistematis. Berusaha menyusun sistem prinsip-prinsip yang koheren dan konsisten. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Olivia Mimosa yang telah menjelaskan mengenai etika. Di sana dia menjelaskan ada pengertian etika, macam-macam etika, pembagian etika, dan karakteristik etika. Next slide. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai etika profesional yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Olivia Zafira. Kepada Olivia Zafira dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesional. Yang pertama itu ada pengertian etika profesional. Etika profesional adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang penerapan masing-masing moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus kehidupan manusia. Etika profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Contoh, pers, dan jurnalistik. Yang kedua, ada prinsip dasar di dalam etika profesi. Yang pertama itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu terbagi kepada dua, itu ada terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, lalu terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua ada keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja dan apa yang menjadi haknya. Yang ketiga itu ada prinsip kompetensi, melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunan. Yang keempat ada prinsip perilaku profesional, berperilaku konsisten dengan reputasi profesi, dan yang terakhir ada prinsip kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama, memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Yang kedua, memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah dan pekadi dalam membaca situasi cepat dan tepat, serta cermat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memiliki sikap berorientasi ke depan. Dan yang terakhir, memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi. Yang keempat, itu ada implikasi etika profesional. Kata etik atau etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu objek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Menurut Martin tahun 1993, etika didefinisikan sebagai the discipline which can act as the performance index or reference for our control system.
Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Alifia Zafira yang telah menjelaskan materi mengenai etika profesional. Dimana di sini menjelaskan mengenai pengertian, ada manfaat, ada jenis-jenis, dan ada strategi pendekatan pembelajaran. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa